Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah
وسلطانه بالشام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Shadaqallahu adzim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awwal, di mana kelahiran manusia besar yang belum pernah dilahirkan sebelumnya dan insya Allah tidak akan pernah lagi dilahirkan sesudahnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, khotib mencoba membahas sedikit satu ayat yang berkait dengan manusia besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dalam dirimu, azizun alaihi ma'anittum, yang rasul itu amat sangat berat merasakan penderitaanmu, harisun alaikum, yang sangat menginginkan kalian untuk beriman, bil muslimina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin sangat belas kasihan. Ada 4 hal yang dibahas dalam ayat ini. Yang pertama, menginformasikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan bangsa malaikat, bukan bangsa jin, tapi bangsa manusia seperti kita. Beliau adalah manusia yang sempurna kemanusiaannya. Beliau manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun hajarun laisa kal hajar. Muhammad itu batu, tapi tidak seperti batu biasa. Tapi beliau adalah batu yakut, batu intan, batu berlian yang luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh bangsanya sendiri Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sehingga ketika bertengkar siapa yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya, mereka mau berbunuh-bunuhan sampai mereka sepakat untuk menemukan seseorang yang berhak untuk mengatur peletakan Hajar Aswad itu, dan ditunjuklah oleh mereka Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau dilengkapi dengan sifat as-siddiq,
orang yang jujur, pemimpin yang jujur, manusia yang paling jujur. Dan kalau pemimpin itu jujur, insya Allah masyarakatnya pasti akan selamat. Di samping sifat jujur, beliau juga diberi sifat amanah, orang yang bisa dipercaya. Lalu beliau diberi sifat tabligh, beliau menyampaikan kebenaran, tidak ada wahyu yang dikorupsi, semua disampaikan kepada umatnya sebagai sifat yang amanat. Dan yang terakhir, baru beliau diberi sifat fatonah, cerdas. Cerdas diletakkan di sifat keempat. Karena apa? Gak ada gunanya pintar, gak ada gunanya cerdas kalau tidak jujur. Tidak ada gunanya cerdas kalau gak amanah. Tidak ada gunanya cerdas kalau tidak tabligh. Kalau cerdas tidak jujur, tapi kadzib, pendusta, maka kecerdasannya akan dipakai untuk menipu orang. Kecerdasannya akan dipakai untuk mengkhianati amanah. Kecerdasannya akan dipakai untuk korupsi terhadap ayat-ayat yang harus disampaikan. Maka 4 sifat inilah yang melekat pada diri Rasulullah. Sehingga wajar kalau beliau dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang sangat baik. Yang kedua, Rasulullah sangat merasakan beratnya penderitaan yang ditanggung oleh kita. Rasulullah merasakan, sehingga seluruh kehidupan beliau diperuntukkan untuk membahagiakan kita. Ketika beliau mau wafat, beliau minta jaminan, apa yang diberikan oleh Allah kepada umatku, wahai malaikat, ummati, ummati, yang disebut kita. Maka Allah memberikan jaminan surga diharapkan buat umat lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Umat Nabi Muhammad bila berbuat kesalahan, bila berbuat dosa, diampuni dosanya kalau dia minta ampun malam yughfir, sebelum nafas sampai ke tenggorokan. Lalu Nabi ikhlas, diambil ruhnya, tapi merasakan begitu sakit dicabutnya ruh dari badan. Nabi berkata kepada Jibril, wahai Jibril, beginikah sakitnya ruh dikeluarkan dari badan. Jibril tidak mau menengok kepada Nabi, sampai Nabi bilang, apakah engkau sudah tidak suka dengan aku, wahai Jibril? Bukan ya Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau kesakitan ketika dikeluarkan ruh dari jasad. Wahai Jibril, mintalah kepada Allah supaya sakitnya sakaratul maut umatku diberikan kepadaku, supaya tidak merasakan sakitnya seperti ini. Kita yang difikirkan. Demikian juga ketika nanti Rasulullah dibangkitkan di akhirat, yang dicari kita, wahai Jibril, aina ummati, mana umatku wahai Jibril? Kita yang dicari Rasulullah, bukan keluarganya. Kita yang dicari. Lalu dikumpulkan di padang mahsyar kita, kehausan kita, minta kepada Nabi Adam supaya minta syafaat kepada Allah. Nabi Adam tidak berani. Minta kepada nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim, tidak berani menghadap Allah. Baru Nabi Muhammad yang berani menghadap Allah. Maka Nabi membawa ceret atau membawa tempat minum. Setiap melihat umatnya diminumi karena sangat kehausan. Setiap melihat umatnya diminumi seteguk air oleh Rasulullah. Dan kalau sudah diminumi, maka gak akan merasa haus lagi.
Siapa yang dilindungi? Yaitu umatnya yang membaca sholawat. Umatnya yang baca sholawat. Lalu Rasulullah berada di sisi sirat. Dia umatnya yang menyeberang sirat. Maka dibacakan sholawat oleh Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika. Setiap yang dibacakan sholawat, maka menyeberang di siratul kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Selamat ya dari siksaan api neraka. Demikianlah Rasulullah amat sangat merasakan penderitaan kita. Harisun alaikum. Beliau sangat mengharapkan kalian semua beriman. Beliau sangat mengharapkan kalian semua masuk surga. Gak mau Nabi kalau ada umat manusia yang masuk neraka. Maka harapan Nabi semuanya masuk surga dengan beriman kepada Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman sangat belas kasihan. Demikianlah gambaran Rasulullah sepintas tentang bagaimana Rasulullah SAW memikirkan kita. Balik kepada kita, apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah yang begitu gigihnya memperjuangkan kita. Fikirkan itu, dan mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah perbekalan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر البشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.